Sekarang berarti umur saya sudah 86 tahun. Tapi masih mantap juga lah. Saya mulai bekerja ini, saya pendidikan saya sekolah guru B. Kami SGBM College itu berjumlah 164 orang. Terpilih 6 orang ke SGA dari Tanjung Pinang, termasuk saya lah. Ini maaf saja ya Pak ya. Saya kalau yang itu tu... Agak sombong dikit ya Pak? Nah, tak sombong lah. Nomor 1. Nomor 1 ya? Nilai tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Episode kali ini spesial karena biasanya kita podcastnya di studio, kali ini kita bermain ke rumah Bapak Haji Anas Makmun. Beliau adalah Gubernur Riau tahun 2014 dan juga beliau adalah tokoh masyarakat Riau. Nah, tema kita kali ini adalah dari guru menjadi gubernur. Perjalanan panjang seorang Anas Makmun. Sudah kedatangan nih tamu spesial di samping Yola. Iya, Bu. Bapak Haji Anas Makmun, apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya. Senang Pak rasanya bisa bermain Pak. Ya. Di rumah Bapak. Ya. Disambut hangat juga dengan Bapak. Ya. Nah, kita akan membahas nih Pak mengenai dari guru menjadi gubernur, benar ya Pak ya? Perjalanan panjang seorang Anas Makmun. Ya. Nah, jadi kepala desa pernah juga. kepala desa pernah juga ya Pak ya? Pernah, ya. Oke, kita ganti temanya Yang dari pertama kepala desa. sekali kepala desa, baru guru. Baru guru. Ya. Oke Pak, dari kepala desa menjadi guru, menjadi gubernur. Ya, Masya betul, Allah. betul. Perjalanan panjang seorang Anas Makmun. Jadi kita akan kenal lebih dekat lagi kepada Bapak Anas Makmun sendiri, perjalanannya seperti apa sampai hingga detik ini. Nah, Bapak mengawali perjalanan pengabdian bukan dari panggung politik ya Pak ya, melainkan dari ruang kelas sebagai seorang guru. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak momen-momen atau kenang-kenangan awal nih yang membuat Bapak jatuh cinta pada dunia pendidikan dan memutuskan untuk menjadi pendidik sendiri Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ceritanya agak panjang sedikit lah. Tahun 54. 54. Ya. Dan sekarang berarti umur saya sudah 86 tahun. Luar biasa. Tapi masih mantap juga lah. Masih fresh ya Pak ya? 86 tahun. Saya mulai bekerja ini, saya pendidikan saya sekolah guru B. Sekolah guru. Sekolah guru. SGBM College. Kemudian kami SGBM College itu berjumlah 164 orang. Ya. Terpilih 6 orang ke SGA dari Tanjung Pinang. Waktu itu Jambi itu masuk Riau tu. Terpilih 6 orang, termasuk saya lah. Ini maaf saja ya Pak ya. Saya kalau yang itu tu... Agak sombong dikit ya Pak? Nah, tak sombong lah. Nomor 1. Nomor 1 ya? Nilai tertinggi. Masuk SGA dari Tanjung Pinang. Tamat SGA dari Tanjung Pinang tahun 60. Saya waktu itu sedang ujian olahraga. Lompat jauh. Saya masih ingat lagi, bayang. Datang dulu kawat. Dulu tak ada main HP, telefon ni tak ada. Datang kawat. Orang tua meninggal dunia. Sedang ujian dah. Oleh kepala sekolahnya waktu itu, BA Mogot namanya. Pulang aja. Pulang saya ke kampung Bangko kanan. Tapi memang orang tua tak jumpa lagi kan. Di situ dah selesai semua dah sampai 4 hari 5 hari, ya kan. Orang tu mulai membicarakan siapa kepala desa. Sebab ayah saya waktu selaku kepala desa. Ayah saya tu selaku kepala desa dan pernah juga menjadi camat. Padahal dia SD-nya kan Sigo. Dulu tu dia pernah jadi camat. Tapi waktu itu camatnya camat militer, agresi Belanda. Agresi Belanda kedua tahun 47. Tuan belum lahir lagi ni. Ni belum lahir sayur. Belum lahir kita ya. Semua ni belum lahir sayur belum lahir. Waktu itu agresi Belanda kedua. Jadi ayah saya itu kan, mak saya ditangkap oleh Belanda. Mak saya dan 2 orang adik saya ditangkap Belanda.
Saya waktu itu begitu Belanda datang dulu pakai BO kapalnya. Begitu Belanda datang saya lari ke hutan. Mak saya waktu itu tinggal di ladang, bersembunyi di ladang. Ketapang nama ladang. Ketapang. Ya. Jadi saya sampai situ, ada orang menyebutkan, kami Pak tahu tempat isterinya. Dia minta tetap nak menyuruh ayah saya menyerah. Ayah saya tidak mau menyerah. Waktu itu kan ayah saya kepala desa Bangkok Kanan. Kepala desa Bangkok Kiri dah menyerah. Sungai Manasip sebelahnya sudah menyerah. Rimau Melintang sebelahnya lagi sudah menyerah. Ayah saya yang tidak mau menyerah sama Belanda. Waktu itu. Jadi akhirnya mak saya ditangkap oleh Belanda, dibawa ke Tanah Putih. Bersama saya waktu itu cabut lari. Begitu datang Belanda saya cabut lari ke hutan kan. Dibawa ke Tanah Putih. Sampai di sana ditahanlah. Ada 14 hari ditahan oleh Belanda. Ada untungnya, nasib baiklah. Ada Kindung namanya di Tanah Putih itu. Apa tu Pak Kindung? Kindung tu saudara mak saya. Dia tinggal di dekat tangsi Belanda tu betul, dekat markas Belanda tu betul. Belanda ni selalu datang ke rumah Kindung tu nak makan-makan, numpang makan tu ni. Jadi dah sampai seminggu mak saya ditahan. Kindung tu menengok, ini siapa orang ni? Macam dia panggil mak saya Ngah. Macam Mengah Mahara, mak saya Mahara nama. Macam Mengah Mahara ni. Tengok. Pergi dia. Ngah Mahara iya ni. Mengapa ngasiu? Aku tangkap Belanda ni. Kindung ni dengan Belanda ni baik. Pergi Kindung. Itu kakak aku ngap pula untuk tangkap ni. Saya minta lepaskan hari ini juga ni. Dilepaskan Belanda tu. Dibawa balik. Jadi ayah saya dulu tidak mau menyerah. Kalau ayah saya mau menyerah sama Belanda, mak saya tak ditangkap. Kalau ayah saya mau menyerah sama Belanda, mak saya dilepaskan. Tapi ayah saya tetap tidak mau menyerah sama Belanda. Luar biasa ya Pak ya. Perjuangan ayah ya Pak. Ayah saya. Tidak mau dia menyerah. Akhir mak saya tangkap, dia tu bebas. Balik. Gitu. Itu cerita waktu eksekusi Belanda, ya kan. Kemudian ayah saya itu juga pernah menjadi, dia tamat Kesigo SD dulu. Tapi pernah menjadi wakil camat militer. Pernah menjadi camat militer. Cuma kalau orang dulu tu, kalau dah menjadi kepala desa tu orangnya dah ginilah. Lebih hebat kepala desa dulu daripada kepala desa sekarang ni. Mantap ya Pak ya. Ya. Baik dari segi pergaulan, mengurus masyarakat. Saya tadi pernah juga diangkat. Jadi tahun berapa tu Pak? Kepala desa. Saya 52. Belum lahir lagi. Belum lahir. Kami pun belum lahir Pak. Tak ada yang lahir lagi. Belum ada seorang pun belum lahir lagi. Tahun 52. Berapa lama Pak menjadi kepala desa sendiri Pak? Tak lama, 2 tahun. 2 tahun. Oke, berarti itu belum menjadi guru ya Pak ya? Belum. Belum. Keluarlah SK karena saya sekolah guru. SGB Bengkalis 3 tahun, SGA Negeri Tanjung Pinang 3 tahun. Pendidikan guru sekolah lanjutan pertama PGSP di Padang 2 tahun. Tamat dari situlah. Menunggu SK keluar, sebab saya ikat dinas. Ikat dinas itu biar bagaimana tetap diangkat. Menunggu itulah diangkat jadi kepala desa. Setelah keluar, baru saya mengajar. Saya mengajar di SMP 2 Pekanbaru ni saya pernah ngajar. Oh, pernah ngajar Pak sini Pak? Ya. Waktu itu kepala SMP Pekanbaru 2 Pekanbaru ni, kepala sekolahnya Datuk Sultan Masahar. Datuk Sultan Masahar. Kalau untuk yang lain mungkin ingat juga. Pernah saya ngajar SMP 2 Pekanbaru ni. Kalau boleh tahu ngajar apa Pak? Pelajaran apa Pak? Apanya? Pelajaran apa yang diajarkan? Saya ilmu pasti. Aljabar, ilmu ukur, kelas 1 sampai kelas 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3, seluruh kelas. Waktu itu kelas kami banyak, ada 8 kelas, seluruh kelas. Kelas 3, ditambah lagi dengan ilmu alam saya mengajar. Sebab dah sampai kelas 3, ilmu alam itu sangat berkaitan sekali dengan aljabar dan ilmu ukur. Iya, matematika kalau sekarang. Sekarang matematika. Tak tentu lagi dah, cuma ada bantu. Tak tentu.
Pak, kita tahu bahwa menjadi guru itu kan butuh kesabaran, Pak. Ya. Kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa. Nah, pelajaran hidup apa yang Bapak dapatkan nih dari murid-murid atau suasana sekolah lah di saat itu? Yang masih Bapak bawa dan Bapak ingat sampai saat ini, Pak? Ya. Suasana dengan murid-murid begini. Saya murid-murid itu, maaf ya, takut sama saya. Takut ya, Pak ya? Takut. Sebab begini. Saya mengajar aljabar ilmu pasti. Biasanya guru ilmu pasti ini ditakuti oleh murid. Iya, benar. Itu. Takut-takut tu. Cuma dia sampai takut tu, Pak Anas tu kalau mengajar garang kan dia. Tapi awak katanya tak pernah tak naik kelas terus katanya. Yang penting pintar, nggak apa-apa galak. Ya, gitu, yang muridnya yang penting katanya bisa, biar dia garang, gitu ya? hantarlah pukul-pukul lah tak apa-apa. Tapi yang penting kita naik kelas. Itu Iya. sifat anak murid. Saya masih ingat tu. Apa kenangan yang paling diingat, Pak, selama mengajar, Pak? Selama mengajar tu yang paling saya ingat, itulah anak-anak tu. Supaya betul-betul belajar yang bagus lah. Ya kan? Belajar yang bagus. Karena kalau dulu kan, Pak, misalnya memukul pakai penggaris, itu kan biasa, Pak. Kalau sekarang kan udah takut-takut guru, Pak, memukul pakai penggaris. Dulu boleh memukul. Nggak apa-apa. Saya roll panjang ini, kalau asal saya mengajar, roll tu dah pegang tu. Pukul. Kadang-kadang tempeleng. Pernah sekali kejadian olahraga, anak-anaknya agak degil sikit. Datang sama saya. Pak, kata apa? Sama-sama lah kita olahraga. Pakai tu puk tempeleng. Menangis dah lari dia. Tapi saya cari balik. Kesian kan. Mengapa kau tadi duduk dia kedai kopi kan? Saya ingat dia kedai kopi dekat bagian hotel. Mengapa kau tadi saja? Ya saya Pak kata nak minta duit sama bapak tadi. Saya nak beli beras. Tak ada beras di rumah Pak. Itulah. Sedih ke dia kan? Saya kasih duit. Pergi kau beli beras. Betul lah anak ni beli beras. Saya hintai. Betul dia beli beras. Betul ya, Masya Allah. Beli beras dia, beli gula. Saya hintai tu. Saya kasih duit. Saya tengok dia jauh tu. Betul. Berarti walaupun galak tetap perhatian sama anak murid ya, Pak saya ya? dulu garang galak mengajar. Tapi setiap naik kelas tak ada anak yang tinggal. Bodoh-bodoh naik kelas semua. Itu dulu. Itu maka murid-murid tu elok panas dia kata. Tak apa kena tak jawab naik kelas. Saya dulu gitu. Sebab saya berpendirian begini. Anak yang naik kelas, yang tidak naik kelas ni, bukan karena dogel, memang itulah kemampuan otak dia. Mengapa harus kita tinggalkan? Iya. Makanya saya naik aja, udah naik aja lah. Udah. Yang penting dia disiplin gitu ya, Pak ya. Disiplin, Bisa mengikuti dengan patuh. baik. Dulu murid-murid ni patuh sama guru, mana berani dia melawan guru. Tak berani. Tak berani ya, Pak ya? Kalau dulu tak berani. Lebih disiplin ya, Pak ya? Ya. Oke. Nah, Pak, dari memegang kapur tulis di kelas, langkah Bapak kemudian mengarah ke dunia birokrasi dan politik ya, Pak ya? Apa sih titik balik, Pak, atau dorongan terbesar yang memotivasi Bapak untuk berani nih, Pak, mengambil langkah dan tanggung jawab yang jauh lebih besar ya, Pak ya, daripada guru gitu? Waktu itu saya menengok begini, ya kan? Maksudnya kan saya dari guru ke birokrasi kan? Ya. Saya menengok begini. Apa ni? Camat. Dulu Widana ada. Dulu di bawah kepala desa, camat Widana. Dulu camat tu bukan camat nama dia. Asisten Widana. Asisten Widana. Itu namanya. Asisten Widana. Asisten Widana Bangko. Camat Bangko tu. Itu apanya dulu kan. Pak, merintis karir politik ini kan dari bawah pasti nggak mudah nih Pak, apalagi dari seorang guru ya Pak ya. Nah, apalagi latar belakang Bapak ya seorang pendidik tadi. Bagaimana sih cara Bapak menepis keraguan diri itu dan meyakinkan masyarakat nih bahwa seorang guru juga bisa loh menjadi pemimpin daerah? Karena kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya pemimpin kan banyak dari dunia pemerintahan juga gitu ya Pak betul. ya. Kayak IPDN dan segala macamnya gitu ya Pak ya. Nah ini guru nih, seorang guru bisa naik menjadi seorang pejabat gitu Pak. Gimana Pak? Gimana memotivasi dirinya gitu Pak? Saya waktu itu begini, kita memang pendidikan guru. Tapi kita juga kan tahu ilmu-ilmu yang lain. Saya pelajari itu, ilmu-ilmu yang lain. Ya kan?
Saya tengok gaya-gaya orang tu memimpin menjadi bupati, menjadi camat. Maaf aja kan, tak beres kampung. Tak beres. Makanya saya maju dah. Saya ambil. Biar saya ikut beberapa di birokrasi kan. Awal-awalnya saya birokrasi itu di Bagan tu. Langsung misbar haid perkelaring namanya. Butuh surat butuh lulus. Artinya saya tidak berhenti dari guru. Tapi diberi surat bahawa saya boleh pindah jabatan ke Departemen Dalam Negeri. Dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pindah ke Departemen Dalam Negeri. Diberikan surat butuh lulus namanya. Kalau bahasa apanya misbar haid perkelaring. Itu. Pak, siapa sih yang paling mendukung Bapak nih ketika Bapak terjun ke dunia politik sendiri, Pak? Apakah dari keluarga atau dari kerabat-kerabat? Atau memang diri Bapak sendiri yang pengen, saya ingin membereskan nih masalah-masalah yang ada di pemerintahan gitu, Pak? Orang tu pun tak berani dukung saya. Tak berani, Pak? Cuma saya kalau ada tugas saya suruh, ini kau pergi sana. Ini pergi sana, ada itu. Tapi kalau dia memberikan saran, tak berani dia. Tak berani ya, Pak ya? Ya maaf Pak ya, tak berani dia. Pak, seorang guru kan terbiasa nih Pak mendengar keluhan dan juga kesulitan muridnya gitu ya Pak ya. Nah, saat menjadi seorang gubernur Riau Pak, bagaimana Bapak menerapkan seni mendengar untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Riau? Mungkin dari pendapat-pendapat dari masyarakat Provinsi Riau sendiri ketika Bapak menjabat Pak. Keluhan-keluhan masyarakat. Karena saya pergaulan itu biasa saja. Artinya biarpun saya jadi bupati, jadi gubernur, rakyat itu tak segan dah datang ke rumah saya. Di Bagan waktu saya jadi bupati, rumah saya di Bagan tu depan sini. Sebelah kanan rumah saya tu lapangan tenis. Di belakangnya. Sebelah sini jalan lagi. Dan itu asrama polisi. Dekat dengan masyarakat ya Pak ya? Iya. Jadi tidak susah masyarakat untuk komunikasi gitu? Jadi masyarakat tu datang ke rumah saya, kadang-kadang sampai 15 orang duduk di belakang. Saya kadang-kadang saya biarkan aja. Ada sampai malam. Kata dapat berjumpa dia, besok. Tak dapat jumpa lagi, besok lagi. Tapi dia tetap saya layani. Saya kan kalau ada bupati sekarang, gubernur sekarang, tak mau melayani masyarakat, marah saya Pak. Gunanya kau jadi bupati apa? Gunanya jadi gubernur apa kalau tidak kita melayani masyarakat? Kita untuk memperbaiki masyarakat, itu tujuan utamanya itu. Ini dah jadi gubernur, dah jadi bupati, masyarakat tak peduli lagi. Jadi mengapa? Itu kalau saya sangat tidak setuju. Kalau kita dah jadi bupati, jadi gubernur, kita utamakan bagaimana membina masyarakat ni. Iya. Mana yang malas. Dulu saya kan pernah tu, saya belikan bibit. Tapi bukan duit saya, duit negara. Saya belikan bibit rambutan. Saya kasih 3 batang satu orang. Tanam di belakang rumah. Nanti saya cek betul atau tidak kau tanam. Tanam dia. Sampai sekarang rambutan masih begini. Dan dia dah rubah pula. Tanam lagi. Udah banyak. Ya, dulu yang kasih itu di belakang rumah rambutan. Di muka rumah tu jambu. Ada dulu nama jambu bol. Tahu ya? Jambu bol. Di depan rumah tu jambu bol 2 batang. Saya atur betul. Ya? Saya atur betul-betul. Kadang-kadang saya malam berjalan. Singgah ke rumah masyarakat tu. Saya rumah masyarakat singgah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyarakat terkejut Pak. Bupati datang ke rumah kita kata dia. Saya langsung kaget ya? Bupati datang, apa Pak Bupati? Saya tanya saya belum makan lagi. Langsung saya ke belakang, saya buka periuk itu. Mau makan ternyata. Ya, datang kata dia, Pak nasi tu dah dingin, dah sejuk nasi tu Pak. Saya bawa makan, biar kami masak dulu, tak usah lah ikut je. Saya kan dah makan juga. Saya ambil sikit, saya makan sikit. Itu bangganya separuh mati tu. Besok dicerita, wah. Bupati rumah kami ni bertuah ni. Bupati datang malam tadi kata dia. Cari makan gitu. Lalu masuk membuka periuk makan. Bertuah rumah ni kata. Kadang-kadang anak orang tu nampak saya kalau ada acara-acara perkahwinan tu anak dia saya gendong. Saya gendong anak dia. Itu kemenangan hati dia.
Allah Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan anak aku macam Bapak lah besok. Itu. Jadi masyarakat tu kalau kita datang ke rumah ni, kalau kita pejabat, senang masyarakat tu Pak. Rasa dekat. Ya, bukan masyarakat senang betul nanti rumah ni bertuah ni. Iya. Cuba. Dah ada dikunjungi oleh bupati katanya. Masya Allah. Cuma bupati sekarang mengaku tidak mahu ke rumah masyarakat. Kalau kita ke rumah masyarakat, besok tak susah lagi Pak. Gotong royong. Saya tidak tahu jalan kau harus bagus. Lebarnya harus 10 meter. Dia buat 10 meter jalan. Kalau kita dah naik ke rumah dia. Itu kalau mungkin kita kan gitu juga. Macam kita sini lah sekarang Pak ya. Macam tu wartawan ya. Datang dari pusat. Naik ke rumah tuan. Kan bangga kita. Ya. Dia nak? Bangga. Bangga. Itu kadang-kadang tak ada pelajaran. Saya waktu sekolah guru dulu, kami sekolah guru dulu ada belajar ilmu jiwa anak. Ilmu jiwa orang dewasa. Belajar ilmu jiwa. Ada ya Pak ya? Ilmu jiwa itu dulu paling penting dulu waktu jadi guru. Ilmu Isinya jiwa. apa tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? Apanya? Isi pelajarannya apa, ilmu jiwa? Isi jiwa, tahu kita. Ini jiwanya. Ini kelakunya. Ini tahu. Untuk mengenal karakter orang gitu ya? Karakter abad pas. Karakter orang. Mengenal karakter orang gitu ya. Oke. Kita tahu bahwa Bapak sangat gigih membangun infrastruktur ya Pak ya. Dulunya suka membuka akses jalan juga ya Pak. Betul, ya. Membangun rumah ibadah, meningkatkan kualitas pendidikan dan memajukan daerah. Nah, apa harapan Bapak saat ini ketika melihat semua itu tuh sudah bisa dinikmati oleh masyarakat hingga saat ini gitu Pak? Harapan kita pembangunan supaya ditingkatkan lah. Kalau jalan tadi itu belum sempurna, masih kecil, diperlebar. Saya dulu jalan lebar. Lebar sekian meter lebarnya. Saya dulu ada yang satu, tapi dulu kalau sekarang mungkin tak berani lagi orang. Ada duit membangun jalan. Saya dikasih duit membangun 10 juta. Panjang jalan 2 kilo. 10 juta ni saya jadikan 3 kilo. Tapi yang mengerjakannya masyarakat sendiri. Pak, setelah melewati banyak fase kehidupan Pak, dari guru biasa, kepala desa juga tadi ya Pak ya, Bikrorat, Bupati, hingga sekarang sudah menjadi orang nomor 1 di Provinsi Riau. Apa sih definisi sukses yang sebenarnya menurut kacamata seorang Bapak Anas Makmun? Apa sih Pak definisi sukses itu Pak? Kalau yang menentukan sukses itu masyarakat. Tapi yang penting kalau kita dikasih jabatan, pasang niat baik. Ya. Saya akan bangun Riau ini bagus-bagus. Niat baik dulu. Niat dulu. Baru kita belajar. Kalau Riau ini bangun dari segi apa? Kita nanti membangun ini dari segi yang pertama yang diinginkan rakyat itu jalan. Jalan, benar. Paling penting tuh Pak. Paling penting tu. Kalau rakyat ini tolong tak ada jalan lain, jalan dulu dibuat. Itu. Benar. Jalannya kecil diperlebar. Saya perlebar jalan. Lebar. Kemudian saya buat jalan semenisasi, tidak aspal. Saya tak mahu aspal. Semen ya Pak ya? Semen. Sebab kalau semen itu bisa rakyat mengerjakan. Dah, kau kerjakan sendiri. Lebih bagus dibuatnya. Dijaga mungkin lagi ya Pak Dijaga ya? Karena dia membuat gitu. Ya, betul. Benar. Pak, banyak guru di pelosok yang mungkin merasa perannya hanya terbatas di dinding sekolah. Apa pesan Bapak nih untuk para pendidik agar mereka berani bermimpi besar juga dan memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi masyarakat seperti Bapak? Pesan saya begitu. Pesan saya memang susah juga kita pesan. Kita jangan hanya terbatas pada guru aja. Ya kan? Jangan terbatas pada guru. Ya, masalah bagaimana kita membina masyarakat. Macam mana kita membawa masyarakat ke arah yang baik. Bagaimana kita memperhatikan nasib orang tu. Itu harus kita perhatikan. Jangan hanya semata-mata pendidikan aja. Ya. Tak bisa pendidikan. Banyak yang harus kita. Saya dulu sampai-sampai orang rakyat itu tak ada tanah. Saya kasih tanah. Ada hutan, saya bagi. Dah, bagi ni. 1 hektar 1 orang. Buat kebun. Sampai sekarang masih jadi. Kita sampai situ. Ya kan? Harus peduli sama sekitar gitu ya Pak ya. Bahkan di kampung tu ada saya buat listrik desa namanya. Dimasukkan listrik ke rumah. Itu bukan senang hati masyarakat tu.
listrik dah masuk, ya kan. Ada waktunya pernah tu saya bantu masyarakatnya. Rumah dia ni lantainya semen. Kadang-kadang udah berlubang-lubang, habuk lah, pasir lah. Saya belikan keramik kelas 3 tu. Tolong, saya hantar ke mana ini buat. Masya Allah. Itu rumah dia tu sudah dipasang keramik. Setiap hari bergosok. Tiap hari digosok ya Pak? Tiap hari digosok. Saya ingat betul tu. Tiap hari buat. Begitulah masyarakat tu. Dan kita dicakap mana? Ya ini katanya nasib kita lah elok ni. Dapat kita keramik dari Anas ni. Masya Allah. Kita doakanlah dia kata dia. Dia nak biar sihat terus. Panjang umur. Kata. Itu masyarakat tu. Ya, senang ya Pak ya. Bisa bermanfaat untuk masyarakat. Untuk orang banyak gitu ya Pak. Ya. Pak, baik Pak. Kita udah membahas banyak ya Pak ya. Mengenai perjalanan Bapak sendiri dari kepala desa. Menjadi guru dan menjadi orang nomor 1 di Provinsi Riau sendiri. Yang terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak untuk Provinsi Riau ke depannya? Apa harapan Bapak untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Provinsi Riau dan juga harapan untuk pemerintah di Provinsi Riau saat ini Pak? Silakan Pak. Harapan kita begini. Kepada pemimpin Riau ini, tolong bangunlah Riau ini bagus-bagus. Sampai ke pelosok pedesaan. Kalau dapat kita jadi bupati, bagaimana kita bangun kabupaten itu? Itu Pak, kalau kita bangun kabupaten itu Pak, kalau bagus membangun, doa rakyat itu tak tanggung-tanggung lah. Doa rakyat itu, ya Allah kata, bupati kami ini panjanglah umur bupati ni. Dimurahkanlah rezeki dia kata. Begitu. Kesian kita rakyatnya. Baik Pak, makasih banyak Bapak. Ya, Pak Anas sudah meluangkan waktunya ke podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Terima kasih kami ucapkan. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu, wawasan baru nih untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Nah, kita tahu bahwa perjalanan dari seorang guru hingga dipercaya menjadi seorang gubernur tentu bukanlah perjalanan yang singkat. Ada proses, perjuangan, pengalaman, bahkan mungkin banyak tantangan yang harus dilewati. Nah, dari cerita Pak Anas Makmun tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan punya prosesnya sendiri, bahwa dari ruang kelas seorang guru pun bisa lahir sebuah perjalanan besar untuk mengabdi kepada masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Anas Makmun selaku tokoh masyarakat Riau, selaku Gubernur Riau tahun 2014 sudah berbagi cerita, pengalaman, dan pelajaran hidup bersama kami semua. Semoga kisah Bapak ini bisa menjadi inspirasi khususnya bagi generasi muda bahwa latar belakang bukanlah batas untuk bermimpi dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau ya. Dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita, inspirasi, dan perjalanan hebat lainnya. Karena setiap perjalanan punya cerita dan cerita selalu punya makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.